Shalom, selamat pagi sidang jemaat kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Kehidupan karunia Tuhan yang kita nikmati sepanjang minggu lalu mungkin membuat kita tertawa bersama atau mungkin membuat kita menangis. Semuanya menjadi cerita kehidupan yang memberi warna di hari hidup kita dalam bingkai kasih-Nya. Saat ini kita bersyukur karena dimungkinkan untuk duduk bersama bersekutu, merayakan hari yang dikuduskan-Nya. Dalam perjumpaan dengan Tuhan saat ini, Gembala yang ditetapkan Allah merupakan tema yang akan menuntun kita menjalani dan menikmati kehidupan yang dianugerahkan bagi kita. Oleh karena kebaikan dan kasih-Nya, mari kita bernyanyi, hari Minggu, hari yang mulia. Kita berdiri. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Silakan duduk. Saudara-saudara, dalam menjalani hidup ini, kita selalu berusaha untuk tetap setia mengikuti perintah Tuhan. Tetapi sebagai manusia yang tidak sempurna, kita sering jatuh dalam ketidakkesetiaan kepadanya. Kesombongan, berkata tidak benar, hati yang dengki, menghina orang lain, merasa diri paling benar, tidak menghargai orang lain, merupakan pemberontakan kita kepada Allah. Mari masing-masing kita berkata, Ya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa dan mengasihi kami. Dalam keberdosaan kami, Engkau kiranya mendengar permohonan kami. Hanya pengampunan-Mu yang dapat menghapuskan dosa-dosa kami. Kasihanilah kami Tuhan,
tolong kami untuk tetap setia, taat dan takut akan Tuhan, sehingga berkat-berkat-Mu dapat kami nikmati. Bagi kita sekalian dalam kesungguhan mengakui dosa kita, anugerah Tuhan diteguhkan kembali. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Haleluya, terpujilah Allah yang Maha Kasih. Pujilah Tuhan segenap jiwaku, nama kudus-Nya pujilah selalu, dan jangan lupa kebajikannya. Dosamu hapus oleh pengampunan, bahkan penyakit sudah disembuhkan. Hidupmu jadi pulih dan lega. Bersama dengan seluruh umat yang percaya di atas muka bumi di bawah kolong langit, kita mengungkapkan dan mengayati rumusan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang bunyinya sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita membaca Mazmur pasalnya yang ke-95, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita membaca secara responsorial. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan adalah Allah yang benar. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, Sebab Dialah Allah kita. dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari masa di padang gurun. pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, Menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemuh kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati,
dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Amin. Amin. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Di hari yang Kau kuduskan Tuhan, kami mengerti dan kami pahami, dan kami melakukan firman-Mu itu. Berhenti dari segala kesibukan kami, istirahat dari segala pergumulan, dan kami rindu berjumpa denganmu, bersekutu denganmu. Dan kami sudah berada di rumah-Mu yang kudus. Kami akan beribadah Tuhan, menyembah-Mu. Dalam persekutuan ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Baik kami hamba-hamba-Mu yang akan memberitakan, membacakan, maupun sidang jemaat Tuhan yang akan mendengar, baik yang sudah ada dalam gedung gereja ini, maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama, Kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai ayat 24. Firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua, Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-25.
Efesus 1 ayat 11, 15 sampai 25. Firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, berkata betapa kayanya kemuliaannya, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala perintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, 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 amin. Pembacaan yang ketiga, Injil Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayat yang ke-46. Bunyi firman Tuhan demikian, penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan,
Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Kadami kadami kuresumanga Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. Baik kita yang ada di dalam ruangan gedung gereja saat ini, yang ada di rumah atau yang ada di mana saja, kita boleh bersyukur karena Tuhan masih berkenan. Kita boleh menyembahnya di hari yang Tuhan kuduskan, Tuhan khususkan, Tuhan kadoskan. Untuk kita boleh berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan melakukan persekutuan selaku keluarga Allah. Tema kita minggu ini ialah gembala yang ditetapkan oleh Allah sendiri, atau tomang kambi tuna pamanasa puang matua. Saudara-saudara, menurut hemat saya adalah hal yang tepat dan benar jika sang pemilik sesuatu menentukan atau memilih siapa yang dianggap tepat untuk mengatur atau mengurus milik kepunyaannya itu. Mari kita bandingkan dengan bacaan kita di saat ini. Siapakah pemilik dan apakah yang harus dijaga dan siapakah yang menjaganya? Mazmur 95 merupakan ajaran sang pemazmur bagi semua ciptaannya untuk menghormati, untuk taat pada Tuhan yang adalah pencipta dan menguasai seluruh ciptaannya, yang sudah dibuktikan kepada semua ciptaannya, khususnya tuntunan pada bangsa Israel dalam menjalani kehidupan mereka, baik ketika mereka ada di tanah Mesir maupun ketika mereka dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah yang limpah susu dan madunya. Yeskel pasal 34 ayat 11 sampai 24, kisah tentang bangsa Israel di pembuangan, dan Yeskel tampil sebagai nabi untuk menyuarakan suara kenabian, yaitulah menyuarakan kehendak Allah. Pembuangan terjadi, saudara-saudara, karena kegagalan para pemimpin bangsa Israel. Kegagalan para raja, imam, dan nabi untuk menggembalakan umat Israel, khususnya dalam soal moralitas atau moral dan juga spiritualitas. Karena itu ditegaskan di sini bahwa Tuhanlah gembala yang baik. Boleh kita bandingkan dengan Mazmur 23. Gembala yang baik merawat, mencari, menuntun, dan memberi apa yang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Karena itu nubuat Nabi Yeskel dalam bacaan kita jelas yang dimaksudkan atau menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai pilihan Allah untuk menjadi gembala yang baik.
Kita bisa lihat dalam Yohanes 10 ayat 11, ayat 14, Efesus bacaan kita tadi ayat 15 sampai 23. Di sana pun juga Rasul Paulus menjelaskan bahwa kuasa Allah ada di dalam diri Kristus. Dan juga Rasul Paulus memuji jemaat yang ada di Efesus tentang iman mereka yang benar, konsisten, dan juga teguh berpengharapan pada Yesus, serta hidup dalam kasih dan selalu mengucap syukur. Dan inilah yang memang dikehendaki oleh Allah. Karena itu Paulus memberi respon. Apa yang dilakukan oleh Paulus dipahami, dimengerti oleh mereka dan mereka wujudkan. Tetap kuat dalam iman dan mereka mewujudkan di dalam kasih serta senantiasa mengucap syukur. Kalau kita lihat dalam Injil Matius bacaan kita tadi, di sana ditegaskan bahwa Yesus Kristus adalah utusan yang dipilih, adalah utusan yang ditetapkan oleh Allah sendiri untuk menggembalakan umat. Dan tugas seorang gembala ialah memisahkan domba dan kambing, serta menempatkan sebagaimana semestinya. Ia jelaskan melalui perumpamaan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pekerjaan seorang gembala atau gembala bukanlah tanpa risiko, bahaya, ada ancaman, dan bahkan tanggung jawab yang berat, melindungi dan memberi kebutuhan. Karena itulah bacaan kita semuanya menggambarkan bahwa hanya Tuhanlah gembala yang baik. Jelas dalam bacaan-bacaan kita tadi, Tuhan di dalam Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Karena itu beberapa hal yang dapat kita simak dari bacaan kita firman Tuhan saat ini. Pertama, bagi seorang gembala, domba-domba itu sangat berharga. Karena itu satu pun tak dibiarkan. Bacaan kita tadi Yeskel dan juga dalam Injil Matius pada pasal yang ke-15 ayat 24. Yang kedua ialah seorang gembala bertanggung jawab untuk memberi kebutuhan. Dan Yesus telah membuktikan yang digambarkan dalam perjamuan kudus. Tubuhnya digambarkan dengan roti dan darahnya digambarkan dengan anggur. Ia datang bukan untuk dilayani tetapi melayani, bahkan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Karena itulah ia berkata, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku ia tidak akan lapar, dan barang siapa percaya kepadaku dia tidak akan haus. Sungguh luar biasa. Digambarkan juga melalui nubuat Nabi Yeskel dalam bacaan kita tadi. Dan Mazmur 23 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Yang ketiga, saudara-saudara, ialah bahwa ciri khas gembala yang baik ialah perhatian penuh, kasih yang sempurna, yaitulah jasmani dan rohani. Ayat 16 dan juga dalam Injil Matius 25 ayat 35 tadi. Sekali lagi itulah gembala, ciri-ciri gembala yang baik. Gembala yang baik berfungsi sebagai hakim, juga menjadi teladan dan dapat memisahkan serta menempatkan sebagaimana semestinya. Karena itu tidak perlu ada keraguan, kebimbangan ketika kita telah menjadi domba gembalaan Yesus. Aku menyertai kamu sampai pada zaman, janji Yesus. Karena itu mari kita selalu berserah kepadanya. Sebagai domba gembalaan Tuhan, kita datang mengucap syukur kepadanya. Kita datang menyatakan ketaatan kepadanya dan kesetiaan dalam hubungan tanggung jawab, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Roh Kudus tetap menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan,
Kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan, namun kita tetap diingatkan melalui firman Tuhan dari Mazmur 95 ayat 2 sampai 3. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amin. Sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyi dari NKB 211, kita nyanyikan bait pertama dan yang ketiga. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan, kebaikan dan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Nyata lagi dalam waktu yang singkat ini kami boleh pakai untuk menyembah-Mu, bersekutu dan memuliakan Engkau dan melakukan persekutuan. Kami sudah menaikkan puji-pujian, kami boleh mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau menolong menguatkan kami agar firman-Mu yang sudah kami renungkan, kami pahami dan kami lakukan, kami berbahagia. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan melalui persembahan-persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini, maupun di dalam beberapa hal kami boleh persembahkan untuk Tuhan. Tetaplah Engkau memberkati kami semua Tuhan. Berkati kami dalam jemaat Tuhan di sini, baik sebagai majelis gereja, pengurus organisasi intergerejawi, pengurus PKBGT, PWGT, pengurus PPGT dan pengurus sekolah minggu, dan bahkan semua anak-anak kami semua Tuhan. Berkati kami sebagai bapak, ibu rumah tangga, kakek dan nenek. Tuhan kuatkan ketika kami lemah dan sembuhkan ketika kami sakit, seperti yang dialami oleh beberapa anak-anak kami, saudara-saudara kami, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan untuk anak kekasih kami Novita di Jawa, dalam perawatan di rumah sakit, Sari di Makassar, dan juga mamanya Gio di rumah sakit Fatima. Dan sekali lagi mungkin ada yang kami tidak sebutkan, Tuhanlah yang tahu. Tuhan pulihkan mereka, hiburkan yang susah dan ingatkan yang lalai, dan temani yang sibuk di dalam kesibukan. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan kami sepekan ini. Tuhan tolong kami, Tuhan jaga lindungi kami. Gereja-gereja Tuhan, gereja Toraja di tingkat sinode wilayah, kelasis, jemaat-jemaat, bahkan seluruh gereja di atas muka bumi di bawah kolong langit ini, bahkan bangsa dan negara kami Tuhan, kami doakan pemerintah kami Tuhan. Tuhan kiranya kuatkan mereka, beri mereka hikmat dan kebijaksanaan,
sehingga mereka dapat memerintah dengan baik dan benar, tercipta kedamaian, kesejahteraan, dan sukacita, serta kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Sekali lagi Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Tetaplah Engkau lanjutkan itu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dengarkan, sempurnakan Bapa. Kami sampaikan semuanya kepadamu di dalam Yesus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Gembala baik bersuling dan merdu, kita nyanyikan. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Saudara-saudara, pergilah dan percayakanlah hidupmu untuk digembalakan oleh Yesus. Arahkan hidupmu kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Pujian Tuhan adalah gembalaku adalah lagu penutup kita dalam ibadah saat ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang
tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah ibadah kita saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.